Pembacaan untuk zodiak Gemini di minggu terakhir bulan November. Yang pertama ada Page of Swords. Jadi di sini para Gemini kayaknya lagi full of idea gitu. Jadi lagi banyak ide baru, sedang melakukan sesuatu yang membuat kalian itu bersemangat, yang lumayan menyita waktu dan pikiran kalian gitu ya, gitu yang membutuhkan fokus lah gitu. Tapi kelihatannya sih kalian sekarang lagi bersemangat melakukan itu ya. Kemudian ada kartu Knight of Cups. Tapi Knight of Cups itu menggambarkan sebuah daya tarik, sebuah peluang gitu. Peluang untuk sebuah hubungan baru. Aku nggak tahu ini di hubungan percintaan atau di hubungan pekerjaan. Jadi kalian itu sedang fokus melakukan sesuatu, tapi di sisi lain ada hal lain yang menggelitik atau memecah perhatian kalian lah ya, bisa dibilang gitu. Nah kemudian ada kartu Two of Wands. Jadi kemarin itu kalian sebenarnya punya sebuah kegelisahan gitu, karena kalian itu kayak harus membuat sebuah keputusan yang harus kalian putuskan supaya kalian lebih maju gitu. Tapi kegelisahan ini sudah lewat ya. Aku nggak tahu kalian sudah melewatinya dengan baik atau keputusan kalian gimana gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada kartu The Lovers. Jadi kayaknya sih kemarin ketika kalian dihadapkan dengan pilihan itu sih kalian kayaknya bisa memilih dengan baik ya. Kayaknya ini berhubungan dengan hubungan deh. Aku nggak tahu hubungan antar sesama manusia atau hubungan dengan Tuhan ya, karena kan kadang-kadang yang namanya hubungan cinta itu kan nggak cuma antar manusia ya, bisa antara manusia dengan Tuhan. Jadi di sini ada The Lovers gitu, artinya kalian itu sekarang sedang fokus atau kalian diminta fokus untuk menjaga keharmonisan gitu loh, keharmonisan hubungan kalian gitu. Kayak kalian itu diminta untuk membuat pilihan dengan baik dan benar, atau mungkin sekarang memang hubungan percintaan kalian, hubungan hati kalian itu sedang dalam masa baik-baik aja kali ya gitu, karena di sini ada kartu The Lovers. Nah kemudian ada kartu Temperance. Nah ini Temperance itu menggambarkan keseimbangan ya. Jadi memang para Gemini ini ketika menghadapi masalah itu masalahnya tuh biasanya nggak akan berlarut-larut, karena Gemini ini kalau bisa aku bilang orangnya lumayan pintar untuk menyeimbangkan. Kalau di sini aku lihat ya, mungkin konflik yang terjadi itu antara percintaan dengan pekerjaan ya. Jadi di sini memang kekuatan kalian itu adalah kalian orang yang pintar menyeimbangkan unsur-unsur yang ada di kehidupan kalian gitu. Kalian juga orangnya memiliki sikap dan tujuan yang sederhana gitu, dan juga kayak apa ya, pokoknya orang yang bisa aku bilang kuat lah ya dalam mindset dan mentalnya gitu. Nah kemudian selanjutnya ada kartu The Hangman. Jadi di sini The Hangman ini artinya dalam waktu dekat ini akan ada sebuah momen di mana kalian itu diminta untuk melihat sesuatu dari perspektif lain gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya biasanya kalian itu melihat sesuatu tuh A gitu, kalian itu orang yang lumayan lumayan kenceng lah sama keputusan kalian itu. Di sini tuh kalian memang diminta untuk cobalah kamu melihat sesuatu dari B, cobalah ego kamu diturunkan, cobalah kamu melepaskan sesuatu yang memang selama ini kamu pegang erat-erat gitu, dan melihat segala sesuatunya dengan perspektif baru gitu. Karena mungkin dalam waktu dekat ini akan ada kejadian yang membuat kalian itu belajar untuk melihat segala sesuatunya dari perspektif baru ya. Nah, oke, selanjutnya ada kartu King of Wands ya. Jadi di sini Jadi di sini kalian itu diminta atau disarankan untuk untuk fokus pada kestabilan ya. Jadi fokus pada kestabilan kalian gitu, visi dan misi kalian itu sebenarnya apa sih. Jadi kalian itu diminta untuk mengingat gitu loh, sebenarnya apa sih tujuannya. Aku nggak tahu apakah ini dalam hubungan pekerjaan atau dalam hubungan percintaan. Kalau misalnya dalam pekerjaan mungkin
ketika kalian merasa capek tuh kalian ingat alasan kenapa sih kalian memulai sejak awal gitu. Atau kalau dalam hubungan gitu mungkin kalau ada masa-masa jenuh gitu, kalian diminta untuk mengingat dengan lebih baik gitu, apa sih tujuan kalian pertama kali memulai hubungan ini gitu. Nah kemudian ada kartu The Devil. The Devil ini adalah sebuah kartu kemelekatan. Jadi sebenarnya yang membuat kalian itu agak susah bergerak, atau yang membuat konflik-konflik terus terjadi, atau yang membuat kalian tidak fokus, itu sebenarnya kalian itu punya beberapa hal gitu yang sangat melekat, atau yang sangat kalian candu gitu loh. Jadi di sini mungkin kalian diminta untuk melepaskan itu gitu, kayak cobalah didobrak kebiasaan-kebiasaan buruk, cobalah didobrak sesuatu yang bikin kalian candu. Mungkin kalau dalam pekerjaan gitu, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan gitu. Nah itu kayaknya gak terasa, tapi sebenarnya dampaknya besar gitu. Cobalah kalian agak sedikit dikurang-kurangin gitu, dan mulai fokus gitu lah ya. Nah kemudian kartu selanjutnya ada The Sun gitu. Jadi kalau di sini sih yang aku lihat, Gemini yang aku sedang baca ini adalah orang yang takut sekali untuk membuka diri ya, takut sekali untuk mengekspresikan diri. Kenapa gitu? Mungkin berkaitan dengan tadi ya. Jadi kayak ada sesuatu yang kalian pegang erat-erat, mungkin yang kalian anggap buruk gitu, yang membuat kalian itu menahan diri, tidak bisa mengekspresikan segala sesuatu gitu. Ini bisa dalam pekerjaan, bisa dalam percintaan ya. Mungkin kalau dalam percintaan ada sesuatu yang kalian gak bisa ceritakan ke orang karena kalian itu takut kalau orang lain tidak mengerti gitu. Kalian sangat-sangat takut membuka diri, padahal gak apa-apa. Justru kalau kita bisa mengekspresikan diri, kalau kita bisa membuka diri sama seseorang, kalau orang itu memang our person gitu, orang kita, mereka akan stay. Kalau enggak ya udah, berarti memang mereka tidak harus ada di hidup kita gitu. Waduh, kayaknya nih Gemini nih kok ada pergolakan batin ya gitu. Nah yang terakhir Seven of Wands. Jadi di sini nanti ada sebuah potensi, ada sebuah hal atau ada sesuatu yang aku nggak bisa bilang halangan ya, aku lebih menjurus ke kayak sesuatu yang menantang kalian gitu. Akan ada tantangan di depan gitu. Jadi di sini mungkin kalian diminta untuk menilai diri, melihat dari perspektif lain, melepaskan segala sesuatu yang sangat melekat, yang mungkin tidak baik di diri kalian, menilai segala sesuatu dengan lebih baik, mungkin lebih terbuka sama orang. Jadi itu adalah hal-hal atau persiapan-persiapan yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi tantangan di depan sana nanti. Dan aku percaya sih para Gemini pasti bisa memutuskan dengan baik ya. Jadi kalau aku bilang sih, tantangan atau halangan itu tidak melulu buruk ya. Bisa jadi itu adalah sarana kita untuk naik kelas gitu loh. Jadi Gemini gak perlu khawatir dan gak perlu takut. Wow, kayaknya ini Gemini lagi bergejolak banget ya hidupnya ya, lagi kayak naik turun. Aku gak tahu ini naik turunnya mungkin dalam percintaan atau pekerjaan. Tapi yang pasti kalau kita melakukan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, hasilnya juga pasti akan baik. Semangat ya Gemini.